dari situ saya berpikir sebagai kondisi dari kondisi perempuannya. Jadi dia berpikir dari kondisi perempuannya, dia bukan berpikir dari kebebasannya. Dengan menjawab I am a woman dan bukan I think, maka Beauvoir sadar bahwa I am bagi perempuan selalu berimplikasi pada apa yang didefinisikan oleh masyarakat, yang bukan mengacu atau berdasarkan pada fakta pemikiran perempuan, tapi pada fakta biologis perempuan. Dengan demikian Beauvoir berketetapan bahwa one is not born but rather becomes a woman. Kalau laki-laki dia dilahirkan sebagai laki-laki. Kalau perempuan dia didefinisikan sebagai perempuan oleh masyarakat. Dia menjadi perempuan. Ya. Dia bukan lahir sebagai perempuan. Jadi pemikiran filosofis Beauvoir yang dituangkan dalam buku The Second Sex memang berangkat dari pemahaman keseharian. Situasi konkret, bukan abstrak. Pengalaman emosional, bukan sesuatu yang kogito, logis. Ya. Dan selalu berangkat dari kepartikularan situasi. Atau yang disebut oleh Carol C. Gould, dia berargumentasi bahwa pertanyaan-pertanyaan tentang perempuan sebetulnya pertanyaan-pertanyaan filosofis. Kenapa? Karena kalau kita berangkat dari pertanyaan yang konkret, kalau kita berangkat dari pertanyaan pengalaman, kalau kita berangkat dari pertanyaan rasa, ya, jadi bukan keadilan yang abstrak, tapi rasa keadilan itu berarti sudah konkret. Ya. Nah, itu merupakan pertanyaan-pertanyaan filosofi menurut Carol C. Gould. Oke. Nah, yang menarik hal lainnya yang dari Simone de Beauvoir ya, adalah bahwa soal konsep the other. Gould sebelumnya sudah mengatakan bahwa kalau kita berangkat dari hal yang konkret, kita berbicara soal penindasan, kita berbicara tentang bias dan kita bicara tentang diskriminasi. De Beauvoir mengajukan konsep other ini, yang menurut saya menarik karena sekarang konsep other selalu dipakai baik oleh filsuf-filsuf yang terutama filsuf-filsuf kontemporer. Apa yang disebut konsep other bagi De Beauvoir? Kalau Sartre mengatakan bahwa menjadi manusia itu definisinya adalah être pour soi, yaitu manusia yang bebas, sehingga dia menjadi subjek, berarti bagi perempuan dia bukan, karena dia bukan makhluk yang bebas, berarti dia bukan subjek, ya. Dia objek, dia yang lainnya. Nah, ini yang menjadi menarik karena subjek dan objek, ya, siapa yang subjek, siapa yang menjadi objek, menjadi persoalan dasar untuk melihat persoalan seksualitas, persoalan-persoalan yang sekarang kita hadapi, ya, soal mengapa seks, ketubuhan, hasrat, desire itu menjadi sesuatu yang lebih dilekatkan kepada perempuan dan selalu ditindas atau dikungkung hasrat-hasrat tersebut. Karena menurut De Beauvoir, kita perempuan adalah yang disebut dengan the other, yang lian. The category of the other is a primordial as consciousness itself. We find in consciousness itself a fundamental hostility toward every other consciousness. Jadi dalam kesadaran kita selalu mendiskriminasi apa yang disebut the other, yang lain. Apakah itu dia the other karena dia perempuan? Oleh sebab itu dia pantas untuk diperkosa misalnya. Apakah dia the other karena dia beraliran Ahmadiyah? Oleh sebab itu masjidnya pantas dibakar. Apakah dia itu the other karena dia seorang yang gay, lesbian?
Oleh sebab itu konferensinya sudah sewajarnya diobrak-abrik. Jadi konsep the other menjadi sangat luas nantinya. Ya, mulai memang dari de Beauvoir dari memperlihatkan bagaimana perempuan sebagai the other, tapi kemudian konsep the other ini bisa dipakai untuk menunjukkan yang lain. Apa yang disebut yang lain harus dibasmi dan harus ditindas. Nah, nggak terlalu banyak sih. Beauvoir mengambil teori the other dari gagasan Jean-Paul Sartre yang memberikan deskripsi tentang sikap orang terhadap other, yakni ketidakpedulian, hasrat, sadisme, dan kebencian. Gambaran Sartre tentang orang yang melihat orang lain yang sadar akan dilihat. Jadi bagi mereka yang kuliah filsafat di sini pasti tahu teori itu. Sartre memberikan gambaran orang-orang, jadi awalnya muncul konsep the other di Sartre, dalam memberikan gambaran orang-orang antisemit yang memandang orang Yahudi dengan sadisme dan kebencian. Tentu pandangan laki-laki terhadap perempuan tidak sekeras sadisme dan kebencian, mungkin lebih lunak, namun tetap ada pandangan yang lain terhadap imanensi perempuan, seperti pandangan terhadap karakter Yahudi. Karakter Yahudi adalah sebuah mitos yang dikonstruksi oleh mereka yang antisemit untuk merasionalkan kebencian mereka sehingga dapat menguasai mereka. Sikap antisemit atau rasisme bagi Sartre sesungguhnya adalah perjuangan antara kesadaran dan ketakutan akan kebebasan. Jadi Sartre memakai teori other ini untuk menjelaskan mengapa kita selalu mempunyai pandangan karakter-karakter yang tertentu tentang orang Yahudi. Orang Yahudi itu apa sih? Orang Yahudi itu rakus, misalnya orang Yahudi itu jahat dan sebagainya. Karena apa? Menurut saya karena kita sudah meng-otherkan orang Yahudi. Teori other Beauvoir paralel dengan teori other Sartre. Ini agak sedikit complicated, tapi bersabar sama saya. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengerti. Beauvoir mengartikan other pada perempuan sebagai bentuk penindasan. Perbedaannya terletak pada keengganan perempuan untuk menggugat otoritas laki-laki dan seringkali dianggap otoritas tersebut wajar. Jadi kalau dengan teorinya Sartre soal the other dengan orang Yahudi, kita menganggap orang Yahudi rakus ya, dan sebagainya. Dan orang Yahudi juga menganggap yang bukan orang Yahudi demikian juga gitu. Tapi bedanya dengan perempuan, ya, menurut de Beauvoir, laki-laki yang menganggap perempuan other, tapi perempuannya tidak resiprokal kebenciannya terhadap laki-laki. Ya. Dia kebanyakan menerima. Padahal laki-laki sudah seperti orang Yahudi membenci, menindas dan sebagainya. Tetapi dalam hubungan other dengan perempuan dan laki-laki tidak resiprokal. Artinya perempuan menerima. Juga sama dengan dua agama yang berbeda atau dua etnis yang berbeda. Etnis misalnya Tionghoa dan non-Tionghoa. Ada persoalan yang resiprokal. Satu membenci, satu juga membenci. Satu menghujat, satu juga menghujat. Tapi dalam hubungan perempuan dan laki-laki ada perbedaan. Satu dibenci, satu ditabokin setiap malam sama suaminya. Tapi besoknya ibu mau cerai, aduh itu kan suami saya kan harus, saya kan sayang, saya kan tidak mau berdosa dan sebagainya. Ya. Jadi dalam hubungan other perempuan dan laki-laki tidak resiprokal menurut de Beauvoir. Kenapa tidak resiprokal? Kenapa perempuan menerima kondisi itu? Ya. Nah, banyak para filsuf perempuan mengatakan bahwa teorinya de Beauvoir ini dia mengambil dari teori dialektisnya Tuan Budak dari Hegel. Ya. Bagi mereka yang sudah baca teorinya Hegel, teori Tuan Budak, sebetulnya juga ada kesamaan, namun juga menurut saya berbeda. Teori Tuan Budaknya Hegel, si tuan sebetulnya membutuhkan si budak. Si budak juga